Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahim kembali bermuajahah. Hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam. Dan materi kita pada hari ini adalah tentang iman kepada hari akhir. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengambil barokah terlebih dulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk memimpin doa. Pada ketua kelas kami persilahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bagaimana kabarnya anak sekalian? Sehat? Alhamdulillah baik semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh, hari ini siapa yang tidak berhadir? Hadir semua. Ya, alhamdulillah hadir semua. Anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini adalah tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk atau tentang iman kepada hari akhir. Sebelum kita lanjut jauh masuk kepada pembahasan ini, ada yang pernah dengar nggak? Atau yang pernah tahu nggak seputaran ini? Iman kepada hari akhir? Pernah lihat, Pak? Ya? Di mana? Oh, nonton di televisi gitu ya. Ada berita tentang kiamat ya? Oke. Ada yang lain mungkin ada pernah juga? Orang tua silakan. Oh, pernah nonton di WhatsApp di grup mungkin ya dengan kawan-kawannya? Ya, iman kepada hari akhir. Ya, kita lanjut dulu. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, kompetensi dasar yang akan kita capai adalah yang pertama, memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu. Jadi nanti setelah pelajaran ini selesai, kalian semua ini diharapkan mampu memiliki ini kompetensi ini. Tujuan pembelajaran ini yang pertama apa? Adalah mengidentifikasi pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan dalil iman kepada hari akhir dengan benar. Baik anak-anak sekalian, silakan kalian lihat pada video yang ada. Nanti dari video ini silakan kalian semua utarakan apa yang menjadi unek-unek atau permasalahan kalian semua. Bisa nanti berupa itu pertanyaan ataupun pernyataan ataupun pendapat berkenaan dengan hari kiamat. Baik, mari kita sama-sama menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita masuk di bab 1 dengan materi meyakini hari akhir mengakhiri kebiasaan buruk. Kita juga pernahkah kamu melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon mangga untuk berharap kelak akan memanen buah mangga. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya agar kelak di akhirat dapat menuai atau memanen pahala atas tanaman kebaikan itu. Hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, kelak di akhirat kita akan menanam kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak yang akan kita tanam adalah keburukan yang telah kita perbuat. Pengertian hari akhir dan macam-macam kiamat. Beriman kepada hari akhir atau hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus percaya dan yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang.
Kelak manusia akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menerima pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan ditiupnya terompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda, gunung-gunung meletus, hancur dan berhamburan. Lautan keluar dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali, bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Seluruh manusia menjadi panik. Mereka berlari pontang-panting dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Semua ingin menyelamatkan diri, namun akhirnya semuanya mati, hancur dan menghadap ilahi. Para ulama mengelompokkan kiamat menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Satu, kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya, matinya seseorang karena sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Dua, kiamat kubro atau kiamat besar, yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia porak-poranda, rusak dan hancur. Kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru, yakni alam akhirat. Kiamat kubro ini dialami oleh seluruh makhluk hidup di jagat raya tanpa terkecuali. Kejadian ini terjadi secara menyeluruh sehingga dapat dibayangkan bahwa suasana saat itu sangat mencekam dan luar biasa dahsyatnya. Baik, tadi sama-sama sudah kita lihat dan kita saksikan video yang telah kita tayangkan. Silakan buat kalian semuanya barangkali berdasarkan apa video tadi ada yang ingin disampaikan, baik itu pertanyaan atau pernyataan. Silakan buat masing-masing kelompok barangkali ada yang disampaikan. Saya Pak, Oh ya, silakan dari kelompok satu. setelah kami menyaksikan video tersebut, ada pertanyaan yang ingin kami sampaikan. 1. Apa pengertian hari akhir? 2. Kapan kira-kira terjadinya hari akhir? Ya, terima kasih. Betul sekali, ada dua pertanyaan yang disampaikan dari kelompok satu tadi. Mungkin masih ada pendapat dari kelompok lain, silakan. Saya Pak, Oh ya, silakan dari kelompok dua. setelah kami menyaksikan tayangan video lagi, ada pertanyaan ulang Pak. Silakan. Ada pertanyaan yang ingin kami sampaikan. Dalam video tersebut terdapat dalil tentang hari kiamat. Apa saja Pak? Oke, terima kasih tentang dalil hari kiamat. Mungkin dari kelompok tiga masih ada? Oh ya, silakan. Ada juga kelompok ketinggalan. Dengan video tersebut ada pertanyaan yang kami sampaikan, yaitu ada berapa macam hari kiamat? Ada beragam-macam. Ya, terima kasih. Baik, jadi benar sekali. Dari yang video yang Anda amati tadi, memang ada beberapa pertanyaan yang akan kita bahas menjadi pembahasan kalian semua nanti. Yang pertama adalah berkenaan dengan definisi atau pengertian hari akhir. Kemudian yang kedua, kapan sih hari akhir itu akan terjadi? Nah, yang ketiga di sini ada juga pertanyaan macam-macam hari kiamat atau hari akhir. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan
dalil atau bukti tentang adanya hari akhir. Nah, silakan, ini kan sudah duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk bisa merumuskan, membuat dan menyimpulkan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Ya, jadi silakan masing-masing kelompok untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada tadi. Silakan diekspor, silakan dikerjakan. Gimana sudah? Nomor berapa? Lanjut ya. Ini berapa nomor berapa? Tinggal beberapa nomor lagi, boleh dilanjut. Nomor 2 di mana? Sudah? Ya, ini dalil juga ya. Terus, boleh jawab. Ini. Dalil ini gimana? Ini enggak ada. Silakan selesaikan. Waktu kita 10 menit lagi ya untuk menyelesaikan. Berdasarkan kesimpulan dari kelompok kami terdapat pertanyaan. Yang pertama, pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian hari akhir adalah kehancuran dunia beserta isinya. Yang kedua, kapan terjadinya hari akhir? Kepastian kapan terjadinya hari akhir tidak ada yang tahu, tetapi dapat diketahui dari tanda-tanda kejadian di sekitar kita dan hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, dalil tentang iman kepada hari akhir terdapat dalam surah Al-Quran Al-Hajj ayat 7. Yang keempat, macam-macam hari akhir, kiamat sugra dan kiamat kubra. Ya, terima kasih. Jika terus buat temannya, kesimpulannya. Kemudian kami silakan dari kelompok berapa dulu yang ingin menyimpulkan? Oke, dari kelompok dulu silakan. Berdasarkan kesimpulan dari kelompok kami terhadap pengertian iman kepada hari akhir adalah meyakini atau mempercayai bahwa semua makhluk hidup akan mengalami kematian dan kehancuran, serta seluruh dunia bumi beserta isinya juga akan mengalami fase kehancuran. 2. Kapan terjadinya hari akhir? Kiamat pasti terjadi, tetapi sebagai makhluk kita tidak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi. 3. Dalil tentang iman kepada hari kiamat.
Terdapat pada surah Al-Hajj ayat 7. 4. Macam-macam hari akhir. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat kecil dan kiamat besar. Ya, terima kasih. Kita sudah buat soalnya kita menunjukkan. Silakan lanjut dengan kelompok pendapat kelompok yang lainnya. Jadi kelompok 3. Berdasarkan kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama pengertian iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan isinya akan mengalami kehancuran. 2. Kapan terjadinya hari akhir? Tidak ada yang tahu kapan pastinya kiamat terjadi kecuali hanya Allah. 3. Dalil tentang kiamat kepada hari akhir terdapat di Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7 dan Quran surah An-Nisa ayat 1-6. Macam-macam hari akhir. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat surga atau kiamat kecil dan kiamat surga atau kiamat besar. Ya, terima kasih. Berikan aku sudah buat semuanya. Ya, tadi sudah disimpulkan oleh kalian semua berkenaan dengan yang pertama pengertian hari akhir. Memang semuanya hampir sama ya. Jadi yang kesimpulan ya. Jadi berdasarkan kesimpulan yang tadi semuanya dapat kita tarik lagi benang merahnya bahwasanya yang dinamakan dengan hari akhir tadi adalah meyakini atau mengimani atau mempercayai bahwasanya seluruh jagat alam raya beserta seluruh isinya akan mengalami yang namanya kehancuran. Nah, di sini ini kehancuran ini bukan saja meliputi benda mati saja, tetapi juga seluruh yang namanya makhluk hidup. Tadi dirumuskan manusia, binatang, bahkan bakteri sekalipun makhluk hidup yang terkecil, semuanya tidak luput dan semuanya juga akan mengalami fase kehancuran atau kematian. Seluruh jagat alam raya akan hancur. Seluruh planet-planet akan saling bertabrakan. Nah, ini yang nanti yang disebut dengan hari akhir. Tetapi hari akhir ini nanti datangnya akan diawali dengan ditiupnya sangkakala daripada malaikat siapa? Malaikat Israfil. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan terjadinya hari akhir? Ada yang tahu nggak kira-kira kapan? Jelas kita tidak ada yang tahu sebagai makhluk. Yang mengetahui kapan pastinya terjadinya hari akhir itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai makhluk hanya bisa dan mengenali kapan terjadinya hari akhir itu diawali dengan munculnya beberapa tanda-tanda terhadap hari akhir. Kemudian yang ketiga tentang dalil iman kepada hari akhir, persis sekali lagi dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu juga menunjukkan bahwasanya dalil tentang iman kepada hari akhir terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 7. Kemudian ditambahkan lagi dari kelompok 2, yang ini adalah dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. Jadi ini adalah merupakan beberapa dalil tentang hari akhir. Meskipun masih banyak lagi dalil-dalil yang menguatkan tentang iman kepada hari akhir. Kalau boleh saya tambahkan, misalnya surah Al-Qari'ah, surah Al-Zalzalah, itu semua juga membicarakan tentang iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir adalah macam-macam hari akhir. Tadi saya lihat juga sudah semuanya hampir sama, bahwasanya hari akhir atau hari kiamat itu digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, perlu diperjelas kembali, yang namanya kiamat kecil atau kiamat sugro itu contohnya adalah kematian yang mengakhiri salah satu makhluk hidup. Ketika terjadi gempa, terjadi musibah, tanah longsor, kecelakaan, itu adalah rentetan daripada yang kita sebut dengan kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, kemudian yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, ini tentunya terjadinya kiamat kubro ini ditandai yang pertama tentu kiamat kubro terjadi setelah kiamat sugro terjadi. Nah, tapi
berdasarkan beberapa hadis ini disampaikan bahwasanya kiamat besar atau kiamat kuburnya akan terjadi dengan beberapa tanda yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Beberapa di antaranya adalah terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Imam Mahdi, turunnya atau munculnya Ya'juj dan lain sebagainya. Nah, ini adalah definisi atau pembagian klasifikasi tentang macam-macam hari akhir. Jadi demikian. Tepuk tangan untuk kita semua dulu terhadap materi yang telah kita sampaikan. Selanjutnya, mari kita uji, mari kita laksanakan penilaian. Silakan nanti dijawab, akan bawa bagikan LKPD-nya dan silakan nanti dijawab. Silakan dikerjakan. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah boleh dibuka. Sudah namanya udah lupa ya? Oke. Sudah bisa kan? Oh, sudah semuanya ini. Wah, cepat. Baik, dari beberapa pendapat tadi dapat kita simpulkan materi kita atau pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yang disebut dengan beriman kepada hari akhir adalah meyakini atau mempercayai bahwasanya alam semesta beserta seluruh isinya termasuk makhluk hidup akan mengalami yang namanya kehancuran dan akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti kelak di hari kemudian. Kemudian yang kedua, hari akhir itu terbagi menjadi dua, yaitu adalah
kiamat sugro atau kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Kemudian kapan terjadi kiamat? Kita sebagai makhluk tidak ada yang tahu kapan terjadinya kiamat itu secara pasti, namun hanya dapat kita ketahui melalui beberapa tanda-tanda yang menunjukkan akan terjadinya yaumul kiamat. Dan yang terakhir, dalil tentang hari akhir ini terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Kemudian yang kedua adalah Quran surah An-Nisa ayat 136. Dari materi yang telah Bapak sampaikan, marilah kita sama-sama renungkan perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW, sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, setiap orang yang hendak dijemput oleh ajalnya meminta lebih banyak waktu karena ingin berbuat baik. Sementara semua orang yang masih memiliki waktu membuat berbagai alasan untuk menunda-nunda berbuat baik. Jadi jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Jika engkau ingin mengeluarkan sedekah atau melakukan sebuah kebaikan atau amal soleh, maka segera laksanakan sejak saat itu sebelum setan menghalangi dirimu untuk melakukannya. Jadi pada dasarnya ketika kita ingin punya kesempatan untuk berbuat baik, maka secepatnya kita laksanakan. Jangan kena aja, nanti saja, masih ada hari esok. Tidak. Ketika ada niatan baik, ya sudah cepat itu dilaksanakan. Karena kita khawatir niat baik kita itu nanti akan diselewengkan oleh syaitan. Karena tipu daya syaitan itu luar biasa. Setiap yang menanam pasti akan memanen. Mari menanam kebaikan di dunia untuk dipanen kelak di akhirat. Jadi kata Nabi, ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Jadi dunia ini adalah tempat untuk berladang, untuk bercocok tanam. Nanti ketika kita tanam di dunia, maka kita akan panen di akhirat. Apa yang kita tanam di dunia adalah berupa kebaikan dan amal-amal soleh kita. Maka ketika di akhirat, maka kita akan panen pahala apa yang kita perbuat ketika kita hidup di dunia. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya buat kita semua. Dan sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Demikian pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.